Baik, Bapak Ibu, untuk langkah selanjutnya saya akan memandu untuk bagaimana menambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya untuk materi kedua masih di bab judul yang sama. Masih di bab judul yang sama. Materi kedua namun dengan pola yang berbeda. Saya ingin melakukan sebuah aktivitas kegiatan pembelajaran untuk siswa dengan memberikan satu materi tetapi langsung meminta tugas kepada anak-anak. Jadi, setelah materi saya berikan, anak-anak wajib membuat sebuah tugas yang harus dikumpulkan ke si bajakah ini. Bagaimana caranya? Adalah dengan kembali menambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya untuk materi selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi apapun bentuknya, untuk materi selanjutnya lakukan menambahkan sebuah aktivitas hingga di bab yang kita bahas ini selesai. Kalau ada bab baru, berarti masuk ke topik yang baru. Tetapi kalau masih di bab yang sama, maka aktivitasnya masih dilakukan di dalam kolom bab yang sama. Kembali kita klik tambahkan sebuah aktivitas. Perbedaannya adalah, Bapak Ibu boleh scroll. Perbedaannya adalah kalau kita ingin memberikan sebuah materi pembelajaran dan langsung meminta tugas, maka bisa melakukan sebuah aktivitas di yang namanya asesmen. Nah, ini Bapak Ibu, asesmen ini spesial. Dia bisa dilakukan untuk dua kategori. Yang pertama, memberikan materi pembelajaran berupa bahan, baik itu video, PDF, kemudian poster, tetapi anak-anak langsung bisa diminta untuk mengumpulkan tugasnya dalam bentuk yang kita minta ke si bajakah ini. Jadi lakukannya adalah di menu aktivitas asesmen, atau Bapak Ibu setelah kegiatan pertama, aktivitas Bapak Ibu pertama adalah memberikan materi materi saja. Kemudian di materi berikutnya hanya Bapak Ibu meminta untuk mengumpulkan sebuah tugas, maka ini juga bisa dilakukan dengan pola aktivitas asesmen. Jadi ada dua kategori, memberikan materi dan langsung meminta tugas, atau hanya meminta mengumpulkan tugas saja. Jadi lakukannya adalah di kolom aktivitas asesmen. Setelah itu kita coba klik tambah. Klik tambah. Nah, seperti biasa kita harus menamai asesmen name-nya. Asesmen name-nya saya mau membuat di namanya adalah materi kedua, karena saya memberikan materi dulu baru minta tugas, baru memberikan tugas, dan anak-anak suruh mengupload tugasnya di si Bajaga ini. Adalah tentang merancang iklan online. Materi kedua, merancang iklan online. Saya sudah siapkan bahannya. Ini, amatilah video berikut ini. Amatilah video berikut ini. Karena saya memberikan tugasnya dalam bentuk video. Bapak Ibu, saya ingin memberikan beberapa hal penting. Kalau kita memberikan materi dalam bentuk video dan ukuran video itu besar, lebih dari 20 MB, maka saya sarankan menggunakan link. Baik itu link video milik kita pribadi atau video orang lain. Caranya adalah Bapak Ibu tentunya harus mengupload video yang Bapak Ibu buat itu ke YouTube dulu, sehingga nanti mendapatkan sebuah link. Nah, karena video saya yang saya tampilkan ini adalah besar, maka saya tidak lakukan di add file ini. Ini saya abaikan. Bapak Ibu, karena saya tidak lakukan upload file, tetapi saya adalah melakukan aktivitas dengan langsung memberikan link
video kepada anak-anak dan itu link itu adalah juga video milik orang lain. Saya ambil contoh. Tapi setelah ini, setelah mengetik amatilah video berikut ini, Bapak Ibu jangan lupa klik enter, enter supaya ada jarak. Kemudian bagaimana untuk mengkaitkan link? Bapak Ibu tidak boleh copy paste, tapi harus menggunakan menu ini Bapak Ibu, yang ada gambar rantai ini. Nah ini, Bapak Ibu klik ya. Ini ada tulisan link, Bapak Ibu klik, jangan lupa. Kemudian Bapak Ibu masuk ke YouTube Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah siapkan YouTube-nya. Bapak Ibu, lakukan salin link. Saya sarankan jangan yang di atas Bapak Ibu. Jangan yang di atas yang seperti ini, tetapi Bapak Ibu klik tulisan bagikan ini, klik. Nah, di sini ada URL atau linknya. Bapak Ibu klik salin. Klik salin. Sudah tersalin, silahkan kembali ke web si bajakahnya. Kemudian di copy paste link yang kita salin tadi. Baru ini tidak usah di checklist karena nanti akan membuka jendela baru, tetapi cukup create link. Nah, ini sudah tertempel di sini dengan cara create link di sini. Bukan mengcopy pastenya langsung Bapak Ibu ya, karena tidak akan muncul. Kemudian setelah itu enter sebanyak 2 kali boleh untuk memberikan keterangan bahwa setelah mengamati video ini, anak-anak wajib mengumpulkan atau mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Saya sudah siapkan kalimatnya. Ini saya copy paste. Nah, ini Bapak Ibu, untuk yang model satu ini saya mengerjakannya langsung di deskripsi. Jadi nanti munculnya dia di bagian depan. Tetapi karena saya tidak melakukan mengupload file di sini secara langsung, video saya bukan diupload dari sini karena video saya besar sehingga saya menggunakan link. Nah, setelah itu saya membuat sebuah kalimat. Setelah mengamati video di atas, buatlah sebuah poster menggunakan aplikasi pendukung apa saja yang sesuai dalam bentuk gambar dengan format. Jadi format kita bisa atur Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu setelah mengamati video di atas, buatlah sebuah kesimpulan dengan mengetik di Word. Dengan mengetik di Word berarti formatnya adalah Word, atau Bapak Ibu dalam bentuk audio jadi dengan format misalnya MP3 atau MP4, jadi bebas Bapak Ibu. Nah, kalau saya karena saya ingin membuat dalam bentuk gambar dengan format JPG, JPEG, PNG atau GIF dengan ketentuan ada nama, ada kelas, ada jurusan, ada produk yang diiklankan dengan maksimal ukuran gambar. Kita harus beri keterangan detail supaya anak-anak kita nanti sudah capek-capek buat ternyata nggak berhasil upload jumlah satu poster. Setelah itu Bapak Ibu lihat, kumpulkan dan upload tugas pada bagian ini. Nah, ini boleh dibesarkan supaya anak-anak, supaya apa? Karena nanti di akun anak-anak itu ada menu untuk tambahkan tugas atau laporan. Jadi tempatnya di situ. Nah, anak-anak sudah tahu itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, jangan lupa di checklist. Karena saya menggunakan by link dengan mengaitkan di sini, maka saya tidak perlu mengupload file ini. Bapak Ibu lakukan hal yang sama kalau dalam bentuk video yang besar. Kemudian kita langkahnya ke availability. Bapak Ibu tolong diperhatikan di availability ini, dibuang checklistnya untuk yang remind me to grade by dan cut off date serta due date. Tidak usah ditampilkan ini karena akan mempersulit siswa dalam mengakses karena ini ada batasan waktu, tetapi boleh melakukan izinkan kiriman. Jadi yang materi yang kedua ini Bapak Ibu mau lakukan pelaksanaannya supaya anak-anak bisa baca itu di tanggal berapa. Karena tadi saya mulainya adalah di tanggal 14 untuk materi pertama, maka untuk materi yang kedua ini berarti saya harus lakukan di tanggal 21, satu minggu setelah itu. Nah, jamnya masih jam yang sama Bapak Ibu, 9.30. Ini untuk pembuatan
tanggal, bulan, tahun, ini untuk waktu, jam, nih, menit. Jadi yang lain dihilangkan checklistnya Bapak Ibu ya. Jika sudah, atau Bapak Ibu ini juga tidak usah dipakai, tidak apa-apa, tetapi anak-anak akan mengakses terus, bisa mengakses sekaligus, tidak ada batasan waktunya untuk muncul. Jadi ini jika sudah, ditutup lagi. Nah, submission tipe Bapak Ibu, karena ini adalah dalam bentuk asesmen penugasan, maka di sini Bapak Ibu harus perhatikan dengan jeli, dengan benar. Jadi pastikan ini bentuknya adalah pengiriman berkas. Kemudian jumlah maksimum berkas yang dikirim pastikan hanya satu, atau boleh lebih dari satu, terserah Bapak Ibu, tapi saya hanya minta satu. Kemudian ukuran maksimum pengiriman, ini yang paling maksimum Bapak Ibu, memang 10 MB, tidak bisa lebih. Tipe berkas ini juga harus dipilih. Tadi ingat, kalau saya memintanya dengan format gambar dalam bentuk ini, berarti tipe berkas di sini saya juga harus tentukan. Maka Bapak Ibu klik pilih. Ketika diklik pilih, di sini ada beberapa tipe berkas yang ingin Bapak Ibu centang sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Kalau gambar, kita arahkan aja ke ini image file. Nah, di image file ini ada beberapa. Tadi kan saya minta dalam bentuk GIF, kemudian JPEG, kemudian JPG ya. Saya centang nih, saya checklist JPG, JPEG. Nah, ini saja Bapak Ibu tadi yang saya minta. Jika sudah dirasa tidak ada lagi, atau PNG, nah ini jika tidak ada lagi, maka scroll paling bawah. Kalau menggunakan mouse enak tinggal di scroll, tapi kalau tidak ada mouse, ini Bapak Ibu boleh pakai tanda menu ke bawah di laptop Bapak Ibu, kemudian klik simpan perubahan. Jangan lupa ini paling bawah, klik simpan perubahan. Nah, klik di sini, keterangannya Bapak Ibu nih jelas nih. Jadi tipe filenya anak-anak nggak bisa melenceng dari yang diminta. Jadi jika sudah, boleh ditutup. Kemudian ke feedback tipe tidak usah, submission tidak usah, group tidak usah, notification tidak usah, nilai. Nilai ini wajib karena kita ada penugasan. Di sini saya ingin jelaskan, tipenya adalah poin. Boleh poin aja Bapak Ibu ya. Kemudian nilai maksimum adalah 100. Ini sudah pas, tidak usah dirubah. Metode penilaian sudah pas, tidak usah dirubah. Kategori nilai tidak usah dirubah. Nah, nilai untuk lulus ini artinya batasan nilai terendah. Bapak Ibu maunya berapa untuk anak-anak? Saya sarankan sesuai KKM saja, berarti 75. 75 ini nilai terendah yang anak-anak bisa capai. Jadi kalau di bawah 75 berarti nanti ada di laporan anak-anak atau Bapak Ibu itu merah, dan itu perlu pengulangan. Jika ini dinyatakan pas, maka dibuat 75. Yang lain abaikan. Kemudian kita ke bawah, pengaturan modul yang biasanya abaikan. Nah, pembatasan akses ini penting Bapak Ibu, karena materi kedua ini kan tidak bisa langsung diakses, tetapi untuk minggu selanjutnya. Maka saya klik kembali, tambahkan pembatasan. Saya lakukan aktivitas yang pertama adalah di activity completion, klik. Setelah itu yang lain abaikan, klik activity completion, klik pilih, klik materi pertama, pengertian iklan online. Supaya apa? Supaya anak-anak wajib membaca materi pertama dulu. Jadi mereka tidak bisa loncat langsung ke materi kedua. Nah, ini materi pertama. Klik. Setelah itu, saya mau lakukan tambahkan pembatasan lagi, karena ini saya akan terbitkan di tanggal 21. Jadi, tanggal 21. Waktunya di sini untuk waktu Bapak Ibu pukul 9.30. Sudah selesai. Jangan lupa untuk melakukan activity completion. Selalu pilih yang nomor 3, show activity as queen completion. Nah, di sini karena ini adalah penugasan yang dikirim anak-anak dalam bentuk hasil karya, ya, hasil karya, ada hasilnya, maka requeue view wajib dicentang, requeue grade tidak usah Bapak Ibu centang, tetapi yang Bapak Ibu centang adalah di nomor 2-nya, student must submit to this activity to complete it. Jadi Bapak Ibu ini yang Bapak Ibu centang, yang lainnya Bapak Ibu abaikan, ya, Bapak Ibu abaikan. Bapak Ibu boleh seperti biasa ada dua pilihan, mau simpan dan melihat tampilannya,
ya, atau mau simpan dan kembali ke kursus. Saya kali ini akan coba simpan dan tampilkan. Jadi saya ingin melihat hasilnya seperti apa. Simpan dan tampilkan. Nah, jadi begini hasilnya Bapak Ibu. Kalau simpan dan tampilkan, materi kedua merancang iklan online, amatilah video berikut ini. Ini videonya seperti ini. Jadi anak-anak tinggal klik play saja, maka dia langsung akan terputar. Dan di sini ada tambahan kalimat selanjutnya. Setelah mengamati video di atas, buatlah sebuah poster dengan seperti ini dan kumpulkan atau upload tugas pada bagian ini. Nah, ini kalau di akun kita Bapak Ibu seperti ini. Jadi partisipan sebanyak 27, nanti submit ini akan berubah kalau ada anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi akan berubah. Needs grading ini akan juga berubah kalau Bapak Ibu sudah melakukan penginputan. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihatnya di mana? Bisa ngelihatnya kalau anak-anak sudah mengumpulkan dan di sini keluar angkanya, maka di view all submission. View all submission Bapak Ibu. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah nama-nama peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu atau di kelas saya. Jadi ini nama-namanya. Bukti anak-anak sudah mengumpulkan, maka di sini Bapak Ibu di yang kolom warna merah ini ada tulisan pengiriman berkas ini, maka di sini nanti akan ada hasilnya. Hasil ini dalam bentuk, kalau saya dalam bentuk gambar tadi, itu saya harus download dulu. Klik saya download, maka akan terbuka. Dan ketika Bapak Ibu sudah melihat hasil anak-anak, jadi Bapak Ibu melakukan penilaiannya secara manual, Jadi lakukan penilaian di sini, dinilai. Atau Bapak Ibu boleh klik ubah. Ini Bapak Ibu klik ubah dan klik nilai. Kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu di sini boleh beri nilai. Kalau anak-anak sudah mengumpulkan tugas ya Bapak Ibu beri nilai. Karena tadi adalah kalau hasilnya jelek sekali, Bapak Ibu boleh melakukan pemberitahuan secara mandiri, si anak ini tolong diperbaiki karena nilai hasilnya kurang memuaskan. Kalau dinyatakan ini sudah bagus, Bapak Ibu boleh berikan nilai misalnya 80 seperti ini. Atau di sini mau memberikan komentar umpan balik, tolong hasilnya lebih bagus lagi untuk kedepannya. Baru simpan dan perlihatkan selanjutkan. Misalnya tolong lebih baik kembali. Ya, tapi anak-anak ini kan belum mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Tapi saya coba aja simpan dan perlihatkan selanjutnya. Nah, perubahan disimpan. Simpan perubahan. Karena apa? Karena anak-anak belum mengumpulkan tugas sehingga kita tidak bisa melakukan penilaian. Jadi menunggu anak ada hasil tugasnya. Jadi demikian Bapak Ibu ya untuk cara melihat view all submission yang dilakukan oleh guru untuk memberi penilaian dengan catatan anak-anak harus sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, kalau sudah ya. Demikian Bapak Ibu untuk pembuatan cara menambahkan memberikan materi dengan penugasan hasil karya dari anak-anak, atau Bapak Ibu hanya meminta tugas dalam bentuk apapun yang harus dikumpulkan. Terima kasih.